Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Juwita Sirait, Prodi Keuangan Daerah dengan akhir NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang penganggaran sektor publik untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan publik. Baiklah, kita akan memasuki pengertian dari penganggaran sektor publik. Anggaran sektor publik adalah alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial dalam menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi pendapatan, belanja, dan aktivitas. Adapun jenis-jenis anggaran sektor publik ada dua, yaitu anggaran operasional atau operational required budget. Anggaran operasional berisi perencanaan tentang kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Yang kedua, anggaran modal atau investasi capital investment budget. Belanja investasi atau modal pemanfaatan cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan pemerintah, serta anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Adapun fungsi-fungsi dari anggaran sektor publik, yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal rule. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik atau political tool. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi atau coordination and communication tool. 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi atau motivation tool. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga, memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Yang pertama, tahap persiapan anggaran atau preparation yang perlu diperhatikan dalam sebelum menyetujui taksiran pengeluaran. Terlebih dahulu harus melakukan penaksiran pendapatan secara akurat. Yang kedua, tahap ratifikasi. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki atau managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Yang ketiga, tahap implementasi atau budget implementation. Sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan anggaran. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi atau reporting dan evaluation. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget, reporting, audit, evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Baiklah, begitulah materi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.